Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia bagi semua sahabat berondol yang menyaksikan video ini. Bahwa di sore hari yang sebelum meninggalkan kantor, ya ini sebelum pulang, ada sebuah pertanyaan yang sangat baik ketika kita harus mendiskusikan, yaitu ada izin Pak Pendi, kalau pupuk tunggal tapi pengaplikasinya langsung dicampur-campur, apakah baik atau tidak? Ini sehingga kita harus menimbang. Yang harus kita bahas adalah menimbang kelebihan dan kelemahannya kalau kita mencampur-campur pupuk. Mungkin kalau kita ngomong mencampur-campur pupuk, mesti alasan utamanya adalah menghemat tenaga kerja. Karena memang tenaga kerja pemupukan, kalau kita menggunakan tunggal harus berkali-kali ya, dengan menggunakan sistem jeda. Kemudian biayanya cukup besar lah. Namun kalau kita ngomong kelemahan dari pemberian pupuk yang dicampur-campur, maka kita akan menikmati kelemahannya. Salah satu kelemahannya ini, beberapa kelemahan mencampur pupuk. Kalau kelebihannya ya banyak, menghemat tenaga kerja, lebih simpel ya. Nah, tapi kita sebelum mencampur pupuk, kita tuh harusnya sudah memahami karakteristik pupuk-pupuk yang mau kita campur. Ini yang harus menjadi benang merahnya, adalah harus memahami karakteristik yang masing-masing campur. Sebagai contoh, misalnya kalau dari percampuran pupuk ini, kita wajib memahami yang namanya kandungannya dulu. Kalau seandainya harus ada 4 sumbernya, misalnya nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Sumbernya apa saja yang mau kita gunakan? Misalnya kita pakai contoh kombinasi yang pertama, nitrogennya pakai urea, kemudian pakai rock fosfat fosfornya, kalium pakai KCl, dan magnesium pakai dolomit. Kalau dicampur jadi satu, resikonya apa? Resikonya yang terbesar adalah bahwa dolomit ini ketika dicampur diaplikasikan di lapangan, maka dia akan menaikkan pH tanah. Dengan kondisi kenaikan pH tanah yang signifikan, maka akan berpengaruh terhadap penguapan nitrogen dalam bentuk amoniak yang berlebihan. Sehingga sangat tidak efektif. Karena walaupun kita ngirit tenaga kerja, namun di satu sisi nitrogen yang kita berikan banyak hilang, menguap menjadi amoniak. Sehingga tidak direkomendasikan untuk dicampur-campur. Maka menggunakan sistem jeda. Kemudian resiko yang selanjutnya, penggunaan pupuk-pupuk ini ketika urea, rock fosfat, KCl, dan dolomit dicampur, maka yang selanjutnya adalah terjadinya perbedaan bentuk fisiknya. Kalau bentuknya tepung dengan bentuknya kristal, kelembut, misalnya urea sama KCl, dianggap aja ukurannya hampir sama, nggak ada masalah urea dan KCl-nya. Tapi kapurnya, dolomit dengan menggunakan 85 mes 100%, maka akan menjadi menjadi percampuran yang tidak akan pernah sempurna. Tapi dapat titik poin mencampur ini mesti yang pertama adalah akan menguapkan nitrogen dalam bentuk amoniak dengan kenaikan pH. Ini kalau seandainya menggunakan kombinasi yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah terakumulasinya kelemahan-kelemahan pupuk ini pada satu titik. Wah, ini apalagi nih Pak Pendi. Ketika kita misalnya cari yang agak murah nitrogen dengan menggunakan ZA, SP36, KCl, kalium ini nggak ada, kalium ini tidak ada yang lain ini kalium. Sebagai pupuk tunggal itu jarang penggantinya. Maka kalium biasanya sumbernya adalah dari KCl atau MOP itu sendiri. Kemudian tambah kisrit Pak Pendi. Wah, ini saya pengen reaksinya yang cepat Pak Pendi. ZA, TSP atau SP3 TSP dulu misalnya, ditambah dengan KCl, ditambah dengan kisrit. Ini semuanya adalah berbahan dicampur jadi satu. Resikonya apa? Kita harus ingat, ZA, Zwavelzeur amoniak, NH4SO4, ada sulfatnya, adalah asam. TSP, triple super fosfat 46%, P2O5 dengan angka asam bebas 10%, ini juga bereaksi asam. KCl mungkin bereaksi agak netral ataupun ya mungkin kita anggap aja netral. Kemudian kisrit, MgSO4, ada sulfatnya asam. Resikonya harus kita tanggung adalah bahwa terakumulasinya pupuk ini dalam kondisi yang akan mengasamkan tanah dengan kondisi yang berlebihan. Ini adalah kelemahannya kalau kita menggunakan pupuk-pupuk tunggal, apalagi
kita yang penting reaksinya cepat aja Pak Pendi, tapi kita tidak memahami apa efek negatif dari penggunaan pupuk-pupuk itu sendiri. Maka keasaman misalnya diberikan di gambut, kata tetangga saya nggak apa-apa, ya monggo saja. Tapi balik lagi, bombardir keasaman, pH tanah kita juga akan terbombardir, tetap akan mengalami penurunan pH yang cukup signifikan, apalagi 3 pupuk dalam satu aplikasi yang sama-sama mengandung akan memberikan reaksi yang agak asam. Ini yang harus kita garis bawahi. Kondisi yang agak asam ataupun asam pada tanah kita, misalnya digambut dengan bombardir pupuk dengan sumber keasaman tinggi, maka unsur hara yang ada di dalam tanah relatif tidak tersedia. pH-nya sudah 5, bombardir pakai ZA, campur TSP, campur geser, wassalamualaikum. Kenapa? Karena pH-nya drop. Kita tidak bisa tawar-menawar mengenai kimia tanah ketika tanahnya kita adalah pH-nya drop atau pH-nya sangat rendah. Maka unsur hara relatif tidak tersedia bagi tanaman. Ini yang akan menjadi resiko bagi kita. Kita menghemat tenaga kerja, tapi serapan tidak optimal. Ini yang menjadi menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kasus ketiga, mencampur pupuk. Kecepatan masing-masing pupuk ini untuk kecepatan pupuk ini bereaksi dengan uap air di udara atau kelembaban udara adalah memiliki karakteristik yang masing-masing. Urea contoh adalah memiliki salah satu unsur pupuk dengan higroskopis yang sangat tinggi, yang mudah mencair ketika dia dibuka kemasannya atau diberikan untuk bersentuhan dengan kelembaban udara, maka kecepatannya luar biasa. Lah, kalau seandainya urea ini mau dicampur dengan pupuk KCl, apakah nggak ada masalah? Sebenarnya nggak ada masalah. Selama percampuran ini terjadi dan cepat ditaburkan, ya nggak ada masalah. Karena bahwa salah satu kesusahan di dalam pemupukan menggunakan pupuk campuran harus memperhatikan waktu. Karena sekali lagi, kalau namanya rock fosfat sama dolomit mau dicampur sama-sama batuan, ya nggak ada masalah. Ini mungkin banyak orang bertanya-tanya, boleh nggak sih Pak Pendi rock fosfat sama dolomit sebagai pupuk batuan itu diberikan bersamaan? Di dalam lubang tanam aja kita menggunakan rock fosfat misalnya 500 gram, dolomitnya 250 gram ditambah CU, boleh kok kita campur aja, nggak menjadi masalah. Karena sama-sama pupuk berasal dari batuan yang digerus dan diayak menggunakan satuan mass tertentu. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya urea dengan tingkat higroskopis yang tinggi dicampur dengan NPK misalnya, apakah bermasalah Pak Pendi? Saya kira bermasalah. Masalahnya bukan pada kemungkinan kimiawinya, mungkin rendah sekali, Mas. Tidak berbentrokan. Tapi kelemahannya adalah kemudahan urea untuk memiliki sikap higroskopis yang nanti ketika dicampur dan dibuka dalam waktu yang cukup lama, maka dia lama-lama akan mencair dan akan menggumpalkan NPK ini sendiri. Nanti maka pemberiannya pas begitu ke lapangan tidak bisa setiap partikel tanah ketemu sama partikel pupuk itu, tidak. Karena dia akan menggumpal. Jadi bagaimana? Campur dalam waktu tertentu, misalnya kita butuh misalnya dalam satu baris 32 pokok misalnya. Kali sekilo berarti 32 kilo, udah kita tuang misalnya 2 sak, 1 sak tambah 1, misalnya dengan campuran tertentu 50 kilo campur tambah 1 sak dicampur ditebarkan, ya nggak ada masalah. Ini karena sekali lagi harus ada dosis yang menjadi patokan sahabat entrepreneur semua dalam pemupukan. Dan ini yang dan kelemahan di dalam pencampuran pupuk yang selanjutnya adalah besar partikelnya, Mas. Misalnya dimasukkan urea atau KCl dengan kondisi yang kristal dicampur dengan SP36. SP36 bentuknya granuler. TSP juga bentuknya granuler. Ketika dia dicampur kemudian diuntil dan dibawa, kemungkinan nih ketika mungkin bagi para petani diperhatikan. Kalau misalnya goyang-goyang, kita para pemupuk goyang-goyang ini, ada kemungkinan bahwa yang granuler akan di atas dan yang akan serbuk kristal akan ada di bawah, sehingga tidak akan tepat dosis seluruh masing-masing takaran pupuk masing-masing pupuknya, itu tidak tepat dosis. Itu yang mungkin dapat saya jelaskan di kesempatan di sore hari yang berbahagia. Semoga secepatnya bisa live kembali lagi untuk bisa menjawab para petani semuanya. Intinya kalau saran saya lebih bagus adalah menggunakan sistem jeda
yang walaupun kita menguras tenaga kerja atau biaya tenaga kerja cukup tinggi, tapi keefektifan dalam pemupukan adalah menjadi konsen kita utama untuk menunjang produksi. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.